Di muka bumi kita lihat saat ini mungkin kelihatan tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya mungkin menurut kita. Padahal itu semua berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya, bahkan mereka mungkin lebih banyak berzikir daripada kita. Tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan di laut, pohon-pohon di gunung kita lihat, itu semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia jangan sampai kalah dengan pohon, jangan kalah dengan ikan, jangan kalah dengan tumbuh-tumbuhan. Karena kita, Allah firmankan, diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna. Paling sempurna fisiknya, paling sempurna akalnya, paling sempurna hatinya, paling sempurna perasaannya. Semua nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Maka hadirin jamaah ngopi ngaji rahimakumullah, setelah Allah ciptakan kita manusia dalam keadaan yang sempurna, lantas apakah kita diciptakan begitu saja terus tidak ada manfaatnya, tidak ada aktivitas lain kecuali kita kerja untuk dalam hidup ini kita lihat ada orang kerja banting tulang, peras keringat, bahkan tulang ini banting-banting, keringatnya diperas-peras, sampai sebegitu hebatnya. Sehingga hadirnya kadang-kadang perkara keperluan tadi, kami ingat kembali, perkara keperluan melalaikan daripada tujuan kita diciptakan. Contoh kasus, si ibu atau si A lah ya, tidak usah ibu, si A untuk menyiapkan makan siangnya, dia telah ke pasar untuk membeli sesuatu, lalu kemudian sampai ke rumahnya, dia buka HP-nya main, kemudian dia tidak terasa sudah jam 11. Ini seharusnya masak untuk makan siang. Masalah dia dimasak, contohnya dimasak ternyata lama karena dagingnya keras. Akhirnya kena bilang tanggung ini, sudah bunyi tarihim di masjid. Assalatu wassalamu alaihi. Sudah bunyi ini. Ini kalau saya tinggal ini tidak bisa makan siang orang di rumah. Maka hadirin dipaksakan itu sehingga sudah bunyi azan. Oh, sebentar baru azan. Setelah azan 10 menit kemudian iqamah. Dibilang baru qomat. Sebentar lagi. Belum selesai, baru mendidih contoh. Masya Allah. Lalu kemudian sampai selesai sholat zuhur, orang sudah turun dari masjid, si A belum selesai masak cotonya. Maka hadirin yang mulia, setelah masak cotonya mungkin kurang lebih jam 1, makanlah katanya. Tidak baik itu kalau sudah ada makanan terus kita tinggalkan sholat. Makan dulu baru sholat. Jangan sampai katanya kita sholat ingat makan. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Yang bagus mana? Padahal ini kesalahan dia sendiri. Kenapa kamu makan pas sholat? Makanya kadang-kadang keperluan menghalangi tujuan. Hadirin, kadang-kadang ini bukan dalam kasus ini saja, dalam banyak kasus. Dengan alasan keperluan anak, keperluan keluarga, keperluan mencari nafkah, sampai-sampai ada orang rela meninggalkan tujuan daripada dia diciptakan, rela meninggalkan sholatnya, rela meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ini yang dimaksud keperluan menghalangi tujuan. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi itu mengajarkan kepada sahabat bahwasannya keperluan daripada dunia ini cukup kita jinjing saja. Cukup dijinjing. Kalau keperluan untuk negeri akhirat kita junjung. Jadi dunia dijinjing, akhirat dijunjung. Ketika akhirat kita goyang, maka lepaskan itu dunia kita sebentar, perbaiki akhirat kita. Sekarang dunia terbalik. Ada juga sinetronnya, sinetron dunia terbalik. Dunia dibalik-balik. Suami akhirnya takut istri. Ada yang bilang sama saya nggak takut sama istri Ustaz.
Terus kenapa? Istri saya lebih berani dari saya. Sama aja itu. Maka hadirin jamaah ngopi ngaji rahimakumullah. Para sahabat Rasulullah didik ya 13 tahun periode Mekah dan 10 tahun periode Madinah. Kurang lebih 23 tahun Rasulullah menggambling para sahabat. Maka sahabat mengatakan, nahnu nata'allamal iman thumma nata'allamal Qur'an. Kami dahulu, kata sahabat, mempelajari daripada pelajaran iman terlebih dahulu, lalu kemudian pelajari Al-Qur'an. Sehingga setelah iman mantap, turun perintah Al-Qur'an, maka dengan mudah perintah tersebut mudah untuk kita aplikasikan, mudah untuk dilaksanakan. Ini menjadi jawaban buat kita semua kenapa begitu banyak perintah dalam Al-Quran yang sulit untuk dilaksanakan karena kesiapan iman kita belum. Sehingga hadirin, pertanyaannya bagaimana caranya supaya keimanan kita ini meningkat. Inilah Nabi sudah ingatkan jauh-jauh hari. Jaddidu imanakum, perbaharui, kasih bagus, kasih baru iman kamu. Padahal Nabi ketika bersabda keluar hadis ini, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang mulia yang imannya tidak usah kita ragukan lagi. Akan tapi Nabi ingatkan, jaddidu imanakum. Ini disuruh perbaharui, apalagi iman kita umat akhir zaman, kita tahu sendiri kekuatan iman kita bukan diperbaharui, bukan naik turun iman kita, kadang-kadang masuk, kadang keluar. Sekali masuk taatnya luar biasa, keluarnya maksiatnya naudzubillah. Maka naudzubillah min zalik, semoga kita terhindar daripada perkara-perkara maksiat semaksimal mungkin. Untuk kita ikhtiarkan maksimal kita, ikhtiarkan usaha kita agar supaya kita ini bisa mudah untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa meninggalkan larangannya. Hadirin jamaah ngopi ngaji rahimakumullah, hari ini hari Jumat kami ingatkan kembali Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya memberikan kita kesempatan hidup sehingga ketika terbangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menghidupkan kita dari mati kecil kita. Hadirin, sedikit menyinggung masalah kemarin bahwasanya manusia itu di dunia ini kita semua pasti sepakat, pasti kita semua akan mati dan pasti berpisah. Yang jadi pertanyaan adalah, bisakah kita bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai? Ini yang jadi pertanyaannya. Hari ini anak-anak kita usap, kita belai kepalanya. Istri kita yang kita cintai, ayah kita, bapak kita, ibu kita yang kita masih sempat lihat, yang masih kita temukan saat ini. Kita masih bisa bertemu, masih bisa saling sapa. Tapi yakinlah, ada saatnya kita semua akan berpisah, itu pasti. Itu satu kepastian yang tidak bisa kita hindari. Maka jadi pertanyaannya, akankah kita akan bertemu kembali? Iya. Semua manusia pasti bertemu. Bahkan bukan dengan orang-orang yang dicintai saja, dengan musuhnya pun dia akan ketemu di sana. Dengan musuhnya pun bertemu di akhirat nanti. Karena pengadilan Allah itu sangat adil, seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala, hadirin, di dunia ini menaruh CCTV-nya. Itu bukan seperti CCTV-nya kita, kalau satu arah, di arah lain tidak kelihatan. Nah begitu. CCTV-nya Allah luar biasa. Semua yang dipijak akan berbicara, semua yang dipegang akan berbicara, semua yang dilihat akan berbicara, bahkan semua yang kita rasa akan berbicara. Kulit kita pun akan berbicara. Hadirin. Maka hadirin, ini CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka yakinlah perpisahan hari ini yang mohon maaf ya Pak Aswar dan keluarga barusan beberapa hari yang lalu berduka. Yakinlah kepergian ibunda dan perpisahan dengan ibunda tercinta bukanlah perpisahan sebenarnya. Karena kematian adalah satu proses yang mesti kita semua jalani. Jadi sebenarnya Bapak Ibu begini, kematian itu hal biasa sebenarnya. Maksud itu perkara biasa sebagaimana siang dan malam.
Kematian adalah suatu perkara yang biasa, satu perkara yang akan semua kita alami, sebagaimana siang dan malam. Kita hari ini ketemu siang, maka yakinlah kita akan ketemu malam kalau umur kita sampai. Tapi hadirin, kematian perkara yang biasa bagi orang yang persiapannya telah cukup. Bahkan kematian adalah perkara yang luar biasa nikmatnya, dahsyatnya bagi orang yang persiapan bekalnya melebihi daripada bekal yang seharusnya diperintahkan. Dia disuruh sholat wajib, saya tidak cukup kayak sholat wajib saja, saya sholat sunnah juga. Ini maksudnya luar biasa bagi orang begini. Dia disuruh berzikir, tidak cukup, cukup kalau cuma zikir pagi petang, kayaknya kurang. Saya perlu juga baca Al-Quran. Maka hadirin yang mulia, inilah yang dimaksud orang yang persiapannya telah matang, yang mana Nabi sudah menyanjung-nyanjung bagi orang yang telah persiapannya matang, itu orang yang cerdas, kata Nabi. Sehingga ukuran kecerdasan dalam Islam bukan yang paling tinggi titelnya, yang bukan yang paling panjang gelarnya, bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan yang paling banyak hartanya. Karena harga surga itu mahal, kata Allah. Mahal itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, akan tapi Allah siapkan surga itu bisa dibeli oleh siapa saja yang memiliki ketakwaan. Maka harga surga adalah mahal, akan tapi bisa dibeli orang yang paling miskin, karena harganya bukan pada harta tapi pada takwa kita masing-masing. Maka Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling mulia, yang paling tinggi ketakwaannya, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap Jumat rukun khutbah, yaitu salah satunya itu agar khatib menyampaikan wasiat takwa, agar supaya setiap jamaah memperbaiki ketakwaannya, lalu kemudian dibawa kepada keluarganya, disampaikan kepada anak istrinya di rumah. Maka hadirin jamaah subuh rahmatullah, bahwasanya kita ini tidak akan lama sebenarnya, ya. Sebagaimana kita rasakan hari ini, tiba-tiba kita sudah berjenggot, sudah putih, kita punya rambut, ini kita seolah-olah kayak kita hidup baru kemarin. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kita tidak akan rasa juga tiba-tiba ada yang ketuk pintu kita, atau bahkan tidak mengetuk, tiba-tiba langsung hari ini pulang, kata Allah. Wih, kaget kita. Hari ini kata malaikat maut pulang. Maka bagi orang yang telah siap bekalnya, telah siap persiapannya, maka dia menyambut malaikat maut dengan senyuman. Maka mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada orang meninggal senyum? Iya. Kita berhusnuzon kepada Allah. Kemungkinan Allah perlihatkan balasan-balasan kebaikannya, lalu kemudian hari ini kata Allah dikirim malaikatnya, malaikat maut untuk menjemput, mencabut nyawanya. Maka dia melihat kebaikan yang telah diperbuat selama ini, lalu kemudian dia tersenyum, lalu malaikat maut mencabut nyawanya. Namun kemudian ada satu orang yang tragis hari ini, bahkan tadi malam mungkin dia bermaksiat kepada Allah, lalu dia berangan-angan, mudah-mudahan nanti kalau umur panjang saya bisa taubat. Lalu kemudian dia tertidur dalam keadaan mabuk, dalam keadaan mohon maaf bermaksiat kepada Allah. Kemudian dia tidak terbangun lagi. Dia terbangun sudah di ruangan yang sempit, yang dia tidak sadar ternyata sudah kuburan. Maka hadirin, jangan sampai kita bangun dari tidur kita sementara kita terbangun dalam keadaan di tempat yang sempit, lalu kemudian kita telah merasa kita ini sudah di alam kubur, lalu kemudian persiapan kita belum ada. Maka mumpung masih hidup Bapak Ibu, kita siapkan bekal terbaik kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan orang-orang yang tercinta, orang-orang yang kita cintai, dan kita bisa bersama mereka sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bahwasanya orang-orang yang kita cintai ini bisa bersama dengan kita di surga. Ada syaratnya. Allah sudah kasih syarat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Jadi orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Qur'an, itu bisa bersama dengan anak cucunya bahkan. Syaratnya apa? بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. Jadi keimanan mereka diikuti anak cucu mereka. Sehingga pertanyaan yang kita harus tanya kepada anak kita sekarang, kepada orang yang kita cintai sekarang, ya bunayya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kamu sembah kalau saya mati?
Kebanyakan hari ini mohon maaf kita lebih khawatir ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan kalau saya mati. Padahal kalau kita mati masih hidup juga itu anak kita, masih hidup juga anak istri kita, masih ada itu jabatan yang kita cintai, masih ada yang lanjutkan. Sehingga hadirin yang mulia, persiapan kita, amal kita lah yang akan menemani kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dari kami ya, sebagai pengantar. Tafadhol Ustaz, mungkin ada ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi mahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ajli sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghadwatu war-rawhatu fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Kopi Ngaji rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita ini kesempatan yang kesekian kalinya untuk senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita. Tentunya dalam aktivitas seperti ini adalah aktivitas yang jarang kita temui di mana-mana ya. Alhamdulillah di Suru ini ada kegiatan seperti ini ya, dalam rangka untuk menambah ya, kualitas iman kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-ghadwatu war-rawhatu fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, bermalam-malaman atau bersiang-siangan ya, membicarakan sesuatu di jalan Allah itu lebih baik ya, daripada dunia dan seisi dunia. Ya, bayangkan kalau kita ini ya berusaha dari kecil sampai sekarang untuk hidup, mempertahankan kehidupan kita, dan kita meninggalkan dunia ini dengan sia-sia saja tanpa membawa satu bekal yang akan menghindari kita dari siksaan api neraka, maka rugilah kita ya. Tentunya dalam kesempatan ini ya, kita walaupun ya apa yang disampaikan oleh para dai ya mungkin sudah diketahui, tapi sekedar mengingatkan, fazakir innama anta muzakir. Jadi berikanlah ingatan, karena kalian semua adalah orang-orang yang senantiasa memberi ingatan. Nah, ini tentunya karena al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat kesalahan dan kealpaan. Jadi mau diingatkan terus ya. Jadi dalam Al-Quran banyak dikatakan kul ya. Arti katakanlah. Kalau ada kita lihat kesalahan katakanlah. Tapi memang menyampaikan sesuatu itu ada momen-momennya yang bisa diterima atau tidak. Maka dari itu pada kesempatan subuh hari ini tentunya kita diingatkan kembali bahwasanya begitu banyak nikmat Allah yang kita terima ya. Sehingga dalam Al-Quran berkali-kali kata fa bi ayyi ala rabbikum tukadziba. Apa yang kamu dustakan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berulang-ulang diucapkan oleh Allah. Bayangkan kita ini ya dari kecil tidak tahu apa-apa ya, dalam kandungan kita ini tidak bisa berusaha apa-apa, tapi Allah telah menghidupkan kita sampai sekarang ini kita sudah menuju kepada kehidupan yang dikatakan yang sudah mapan dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak sekedar melalaikan apa yang menjadi ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pada prinsipnya ya Allah itu mengetahui bahwasanya ketika manusia itu diperhadapkan dengan dunia, maka kadang-kala mereka lebih memilih dunia itu ya. Dikatakan dalam surah Jumu'ah ya Ustaz ya, wa iza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ya, kalau kamu lihat orang-orang itu diperhadapkan dengan perniagaan atau permainan, maka mereka akan lebih memilih perniagaan ya. Sehingga melalaikan mereka ya. Sehingga Allah mengatakan, katakan kepada mereka, kul ma indallahi khairum minallahu wa minat tijarah. Katakanlah kepada mereka bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada perdagangan dan permainan. Ya, ini kadang-kadang kita kan lupa, kalau sudah main begini lupa segalanya. Bagaimana contohkan dari Ustaz tadi, kadang-kadang aktivitas kita ini kita tunda-tunda perintah Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Allah mengatakan ya, kalau sudah datang ajal kita itu tidak ada bilang sebentar, ya, nanti dulu, tidak, mati ya mati. Dalam kekufuran nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai demikian. Maka dari itu nasihat-nasihat atau ingatan-ingatan yang diberikan ya, kita senantiasa mendengar, karena salah satu bentuk meningkatkan kualitas iman kita fattaqullah mastata'tum wasma'u, banyak mendengar. Banyak mendengar, karena dengan mendengar ini ya kita mendengar apa umpama mendengar nyanyian ya tentu nyanyian itu akan menguasai kita. Mendengar nasihat tentunya nasihat itu senantiasa menambah kualitas iman kita. Jadi kesempatan ini jangan sampai kita ini abaikan begitu saja, karena ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqtaraba linnasi hisabahum wa hum fi ghaflatin muridun. Sangat dekat perhitungan ya, amalan-amalan kita dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dalam keadaan lalai, dilalaikan dengan kehidupan dunia. Muridun, mereka berpaling daripada kehidupan akhiratnya itu. Jadi jangan sampai demikian Bapak ya. Jadi sudah dekat ini perhitungan kita tidak tahu kapan kita mau mati. Innaka la tadri masa taksibu gada, kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Wa innaka la tadri bi ayyi adin tamut, dan kamu tidak akan tahu kapan kamu mati. Jadi kita harus waspada. Jadi tidak ada orang bilang di sini ini pelari olahragawan ini akan tetap eksis terus hidupnya sehat. Tidak, bisa saja orang sehat tapi dia ketabrak umpama ya. Umpama tuh. Ada orang-orang yang katakan sakit tapi masih hidup terus umpama tuh. Ini bagaimana ini? Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memilih ini orang bagaimana statusnya. Kalau mau mati ya mati. Ya ini apakah kita sudah siap atau belum? Ya, ini kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Karena kita sendirilah yang tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita telah perbuat. Maka dari itu marilah kita sama-sama senantiasa dekat dengan meningkatkan iman dan takwa kita. Tentunya iman ini tidak kuat kalau kita jauh dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu sangat ya memberi penjelasan yang banyak tentang apa-apa yang harus kita lakukan. Maka dari itu jangan berhenti kita belajar ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat ya. Jangan sampai kita berhenti, saya sudah tua biar anak-anakku saja mengaji. Kadang-kadang kita berpikir begitu ya. Kalau bapak kita mau angkat-angkat ban naik motor ya kita katakan itu saya sudah tua, enggak begitu. Tapi kalau menuntut ilmu itu tidak ada. Bilang ini sudah tua kah tidak, terus menuntut ilmu, mencari hal-hal yang membuat iman kita lebih bagus lagi. Mungkin demikian tambahan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang didiskusikan sambil adakah? Nah, kalau tidak ada, karena sudah mulai terang dan contohnya telah siap, kami ingatkan hari ini hari Jumat ya Bapak Ibu. Hari ini hari Jumat, mungkin ibu bapaknya mungkin hari ini tidak hadir. Ingatkan supaya datang sholat Jumat. Diundang sama Allah. Diundang sama Allah. Katanya 5 kali sehari dipanggil kok nggak datang-datang. Kemana aja? Giliran Jumat rame. Oh ternyata datang dia. Jadi diundang untuk datang hadir di masjid. Allah rindu dengan tangisannya, Allah rindu dengan aduannya, mengadu sama Allah, datanglah ke rumahnya. Nah, terakhir bahwasanya tadi sudah disampaikan sama Ustadz, jangan pernah bosan menuntut ilmu, jangan pernah kita beralasan bahwasanya kita ini sudah tua. Kesempatan untuk menuntut ilmu ini masih banyak. Sebenarnya kalau kita masih hidup, kita bangun dari tidur, oh ternyata masih hidup, masih ada kesempatan untuk belajar. Nah, insya Allah kita cari guru-guru kita, cari teman-teman yang bisa menyemangati kita untuk sama-sama belajar, insya Allah. Terus satu lagi, lupa, kita ini Allah kasih kita potensi untuk bisa mengalahkan syaitan dalam kehidupan dunia kita ini. Itu caranya gimana? Nabi sudah ajarkan dalam semua aktivitas, Bapak Ibu. Kita jangan pernah lupa untuk berdoa. Minimal kita ucapkan bismillah dalam semua aktivitas kita. Selesai dari aktivitas kita ucapkan alhamdulillah. Karena kenapa? Satu kisah sebagai penutup, iblis itu ketika Allah keluarkan dari bumi ini, Allah keluarkan dari surga, mohon maaf, dari surga, dia meminta tempat tinggal di bumi, meminta makan di bumi, meminta
tempat istirahat di bumi, maka Allah firmankan tempat kamu tinggal, rumah kamu adalah tempat-tempat yang kotor, yaitu WC dan tempat-tempat yang kotor. Kemudian makanan yang kamu makan adalah makanan yang tidak dibacakan namaku, kata Allah, tidak disebut namaku dalamnya, itu juga makanan kamu. Jadi apapun yang kita lakukan sebisa mungkin kita ucapkan basmalah, kita akhiri dengan hamdalah. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita buka. Tapi dari situ dibuka.